hutan, dan menemukan 6 mayat tadi kenal di sana. Aku bertanya, tadi malam kau pergi ke balai desa untuk rapat, kan? Apa kau memberitahu orang lain tentang mayat-mayat itu? Wang Yinxia menunduk dan berkata, mereka juga sudah mengirim orang untuk melapor ke polisi. Tapi apakah polisi akan datang atau tidak, itu urusan lain. Bersihkan dirimu. Nanti aku akan membawamu menemui seseorang yang penting. Aku mengangguk dan menyadari dia menundukkan kepalanya, seolah menghindari tatapanku. Setelah aku membersihkan diri, aku melihat Wang Yinxia memakai topi jerami dan meninggalkan rumah, berjalan di jalan desa yang lemang-lemang. Sekitar 10 menit kemudian, kami tiba di depan sebuah rumah bergenteng. Wang Yinxia langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita yang juga memakai topi jerami. Ternyata itu Suyer dari tadi malam. Suyer tersenyum ketika melihatku, dan tidak membahas kejadian tadi malam. Wang Yinxia berkata kepada Suyer, tolong bimbing suamiku, si Wan. Suyer berkata dengan lembut, tenang saja, Wang Yinxia, kami seumuran dan dulu berteman baik. Suamimu adalah suamiku juga, tentu saja aku akan menjaganya dengan baik. Lalu dia memberiku beberapa alat pertanian, dan membawaku ke sawah. Anehnya, dia sesekali melihat ke langit, dan terus memegang pinggiran topi jeraminya. Kebiasaan ini sangat mirip dengan Wang Yinxia. Kami meninggalkan desa dan melihat sawah di sepanjang jalan. Saat itu langit masih abu-abu. Ku sesekali membalikkan rumput dengan cangkul, tetapi tetap tidak menemukan belalang atau hewan lainnya. Aku curiga tidak ada hewan di desa Jiangwo atau sekitarnya. Lama kemudian, Suyer membawaku ke sebidang sawah yang terbengkalai. Ini sawah Wang Yinxia, luasnya lebih dari 4 mu. Kau bisa menggarapnya di sini. Ku memperhatikan dan menyadari bahwa lahan ini sulit digarap. Aku bertanya, sebelum menanam, kita harus membajak tanah, kan? Di mana bajak dan sapinya? Dia tertawa dan berkata, sayangnya, tidak ada sapi, tidak ada hewan di desa Jiangwo. Hewan dari luar juga tidak mau masuk. Ku juga tidak tahu kenapa, tapi begitulah adanya. Sudah turun-temurun begini, jadi sudah biasa. Aku bertanya dengan tidak rela, bagaimana jika aku memaksa membawa seekor sapi ke desa? Setelah bertanya, punggungku merinding. Firasatku mengatakan ini mungkin sesuatu yang mengerikan. Suyer dengan santai berkata, aku juga tidak tahu. Ayo cepat kerja, Kak. Dengan pasrah, aku mengambil cangkul dan mulai mencangkul. Tiba-tiba, mata cangkulku terlempar. Kelihatannya kau belum pernah bertani. Dia membungkuk untuk mengambil mata cangkul. Aku segera berbaring di tanah, mengintip ke celah-celananya. Saat dia berdiri dan melihatku seperti ini, dia tampak terkejut. Lalu dengan aneh dia berkata, kau, lakukan saja apa yang kau mau. Aku tidak akan memberitahu Yinxia. Sambil berkata begitu, dia memasukkan jari-jarinya yang ramping ke dalam mulutnya. Hatiku berdebar kencang melihatnya. Saat itu, langit tampak lebih terang. Cahaya keemasan matahari terbit muncul dari balik gunung. Suyer berkata dengan sedikit sendu, aku pulang dulu ya, hari hampir pagi. Tidak baik jika dilihat orang lain. Lain kali, kau tidak boleh jadi penakut. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu jawabanku, dia memegang topi jeraminya dan berlari. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, karena aku yakin dia juga memakai celana kesucian. Mungkin semua wanita di desa Jiangwo memakainya. Siapa yang tega melakukan ini pada mereka? Sekitar pukul 7 pagi, beberapa penduduk desa mulai datang ke ladang untuk bekerja. Tapi semuanya laki-laki. Mana para wanitanya? Teriakku tanpa sadar. Kau tidak tahu, apa kau pendatang baru? Tiba-tiba seorang penduduk desa di dekatku bertanya. Aku Chen Haotian. Kami, para pria ini, asalnya dari luar daerah. Jika ingin tinggal di sini, kami harus bekerja keras sendiri. Sambil berkata begitu, dia menurunkan pikulannya dan menceritakan beberapa rahasia desa. Ternyata 3 bulan lalu, dia ikut misi penyelamatan di Senongjia. Karena api terlalu besar, ia terpaksa terpisah dari rekan-rekannya. Saat dia hampir mati terbakar, seorang wanita tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Lalu dia mengikuti wanita itu ke desa Jiangwo. Dia menunjuk seorang pria yang sedang memanen lobak di dekatnya. Pria itu dulunya pencuri. Dia mencuri dari seorang wanita, tapi malah jatuh cinta padanya. Akhirnya dia rela mengikuti wanita itu ke desa ini. Lalu dia menunjuk pria-pria lain. Mereka semua berasal dari berbagai tempat. Kebanyakan dibawa ke desa Jiangwo oleh para wanita, dan para wanita itu tidak lagi berhubungan dengan para pria setelahnya. Aku buru-buru bertanya, kalau para wanita tidak bekerja, apa yang mereka makan? Apa penting apa yang mereka makan? Tiba-tiba mata Chen Haotian memerah. Dia mengambil pikulan dari tanah, dan menatapku dengan tanan gemetar. Kurasa jika aku bertanya lagi, dia mungkin akan terpancing. Jadi aku berhenti bertanya. Saat itu, aku semakin merasa ada yang aneh dengan desa Jiangwo. Tapi, mungkinkah para pria itu tidak menyadarinya? Beberapa saat kemudian, seorang pria tetar berjalan mendekat. Semua orang menyapanya. Chen Haotian berkata namanya Si Dalong. Katanya, dia dibawa oleh Yu Hua, ketua desa kami. Dan dia satu-satunya pria yang diterima oleh para wanita di desa kami. Pria terbaik di seluruh desa. Mendengar itu, aku tertawa. Aku teringat Si Dalong semalam ditendang 2 kali oleh Yu Hua. Dan juga adegan memalukannya menjilati jari kaki Yu Hua.
Si Dalong juga melihatku dan berjalan ke arahku dengan wajah